Oke, di video ini saya akan membahas tentang latihan soal PAT Fisika kelas 11 tahun ajaran 2020 dan 2021. Ingat, ini hanyalah latihan soal ya, dimana di situasi pandemi ini kita harus tetap semangat dalam menghadapi belajar juga ujian seperti itu. Oke, kita langsung aja masuk ke soal nomor 1. Sebutkan contoh gelombang yang termasuk gelombang transversal. Oke, sebelum kita masuk ke contoh, kita ketahui dulu definisi dari gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getar. Ya, contohnya bagaimana? Contohnya adalah seperti ini, gelombang tali, ya, di mana arah getar itu naik turun dan arah rambatnya ke kanan. Nah, jadi intinya gelombang transversal itu yang ada bukit juga lembah. Yang kedua adalah gelombang air atau gelombang pada laut, ya. Itu juga termasuk gelombang transversal karena dia memiliki bukit dan lembah. Kemudian yang ketiga adalah gelombang cahaya, ya, gelombang cahaya itu juga secara mikroskopik dia juga termasuk gelombang transversal. Dan yang terakhir adalah gelombang listrik, itu juga merupakan gelombang transversal, seperti itu. Oke, nomor 2. Sebutkan ciri-ciri gelombang cahaya. Gelombang cahaya yang pertama adalah mempunyai salah satu gelombang transversal, ya, di mana dia terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus, seperti itu. Jadi yang merah ini digambarkan sebagai medan listrik dan yang biru ini digambarkan sebagai gelombang arah medan magnet, seperti itu ya. Terus yang kedua, cahaya itu dapat dipantulkan, ya. Buktinya kalau kita ngaca di cermin, itu artinya bayangan kita dipantulkan oleh cermin sehingga bisa dilihat oleh kita sendiri. Yang ketiga, cahaya itu dapat didifraksikan atau dapat dilenturkan, seperti itu ya. Nah, ini kalau melewati celah sempit, nanti cahayanya itu akan lentur, seperti itu. Yang keempat, dia mengalami interferensi. Interferensi adalah perpaduan dua gelombang yang saling menghilangkan atau saling menguatkan, seperti itu. Jadi ada dua gelombang yang datang, dia bisa bersuperposisi atau bisa bergabung menjadi gelombang baru. Nah, di mana penggabungan dua gelombang ini disebut sebagai interferensi. Dan yang terakhir, cahaya itu dapat dipolarisasi, seperti itu. Polarisasi adalah proses pengkutupan gelombang. Polarisasi adalah proses pengkutupan arah getar menjadi satu arah getar saja, seperti itu. Jadi kalian bisa perhatikan di gambar ya, seperti itu. Oke, yang ketiga, sebutkan ciri-ciri gelombang bunyi. Yang pertama, gelombang bunyi termasuk gelombang longitudinal di mana arah rambatnya sejajar dengan arah getar. Yang kedua, bunyi itu harus merambat di dalam medium. Artinya medium-medium ini dia harus merambat di dalam zat padat, cair dan gas, seperti itu ya. Dan yang ketiga, bunyi termasuk gelombang mekanik, ya, di mana gelombang mekanik ini adalah gelombang yang dapat merambat melalui medium atau membutuhkan medium, seperti itu ya. Tapi kalau di luar angkasa, bunyi tidak dapat merambat karena di luar angkasa tidak terdapat medium, seperti itu. Oke, next. Nomor 4. Intensitas ambang bunyi pendengaran manusia adalah dan intensitas maksimum. Nah, intensitas ambang bunyi itu artinya intensitas minimum yang dapat didengar oleh manusia, sedangkan intensitas maksimum adalah besar intensitas yang dapat didengar manusia. Nah, artinya kalau melebihi intensitas ini, gendang telinga manusia bisa pecah, seperti itu ya. Nah, untuk intensitas ambang bunyi atau bunyi minimum itu adalah besarnya 10 pangkat min 12 watt per meter persegi, dan intensitas ambang perasaan ya atau intensitas maksimumnya itu bernilai 1 watt per meter persegi, seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Nomor 5. Nah, ini ada permukaan suatu danau, dia terdapat dua buah gabus yang terpisah satu dengan lain sejauh 90 cm. Oke ya. Keduanya naik turun bersama permukaan air dengan frekuensi 2 Hz. Bila salah satu gabus berada di puncak bukit gelombang dan yang lainnya berada di sebuah lembah gelombang. Nah, di antara kedua gabus itu terdapat satu bukit gelombang. Cepat rambat gelombang pada permukaan danau adalah, oke, kita ilustrasikan aja seperti ini ya. Jadi ada dua buah gabus ya, satunya di puncak dan satunya lagi adanya di lembah. Di antara puncak dan lembah ada ada satu bukit gelombang ya. Nah, berarti ilustrasinya seperti ini. Puncak, di sini lembah. Nah, sini ada satu bukit, seperti itu. Oke. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa jarak atau jumlah gelombang antara puncak sampai lembah sini
ini adalah 3/2 ya. Jadi ini cuma setengah doang. Nah, ini 3/2 atau 1,5 gelombang seperti itu. Oke, kita langsung aja jawab ya. Pertama kita cari panjang gelombangnya dulu ya. Panjang gelombangnya adalah 3/2 lambda ya. Kenapa 3/2? Karena jumlah gelombangnya adalah 1,5 ya. Jadi ini sama aja dengan 1,5. Sama dengan 90 cm. Kenapa 90? Karena panjang dari dua gabus ini adalah 90. Kemudian 3/2 ini pindah ruas jadi 2/3 di ruas kanan kali 90, didapatkan lambdanya adalah 60 cm. Oke. Next, kemudian kita mencari cepat rambat. Nah, cepat rambat itu adalah V, di mana V itu sama dengan lambda kali F ya. Lambdanya didapat 60 kali 2 Hz. Nah, 2 Hz ini adalah nilai frekuensi. Nah, ini nih nilai frekuensinya. Nah, ini frekuensi 2 Hz. Nah, dikalikan aja, nanti jawabannya adalah 120 cm per second. Nah, yang perlu kita pahami, panjang gelombang ini adalah panjang satu bukit ditambah satu lembah ya. Nah, karena ini lebih dari satu bukit satu lembah, makanya kita total dulu sehingga dia dapatkan 60 cm. Oke, sip. Semoga bisa dipahami. Nomor 6. Nah, nomor 6 kita masuk ke persamaan gelombang berjalan ya. Y sama dengan 0,02 sin 2pi 50t plus x meter ya. Di sini m-nya itu adalah meter. Dari persamaan gelombang ini tentukan arah rambat dan amplitudo gelombang. Oke. Arah rambatnya kita bisa Kita bisa manipulasi dulu persamaannya. Nah, jadi kalau misalnya ada pi-nya di luar, ini harus kita kalikan dulu ke dalam. Oke ya. Kalau ada 2 pi-nya, ini kan ada pi-nya di luar nih. Kita harus wajib kalikan ke dalam. Berarti nanti 2 pi-nya dikalikan dengan 50, 2 pi-nya dikalikan dengan x. Nah, sehingga nanti didapatkan 0,02 sin 2 pi kali 50 adalah 100 pi t ditambah 2 pi dikali x adalah 2 pi x. Nah, kita ingat lagi persamaan gelombang itu adalah y sama dengan a sin omega t dikali plus minus kx. Nah, karena ini bernilai positif ya, maka arah rambatnya itu adalah ke kiri. Jadi dari persamaan gelombang ya, arah rambat itu dilihat dari sini. Kalau positif berarti ke kiri ya, ini karena dia positif. Tapi kalau dia nanti negatif berarti arah rambatnya ke kanan ya, seperti itu. Nah, amplitudonya bernilai 0,02. Didapat dari mana 0,02 ini? Didapat dari sini ya. Ini 0,02. Jadi angka di depan ini selalu menunjukkan nilai amplitudo seperti itu. Oke, next. Kita masuk ke panjang gelombang. Nah, panjang gelombang kita dapat cari dari mana? Kita dapat cari dari K sama dengan 2pi per lambda. Oke ya. Nah, di sini K-nya itu adalah 2pi ya, ini ya K-nya nih. K-nya 2pi, makanya di sini masuk 2pi. Jadi K-nya substitusi ke sini. 2pi sama dengan 2pi per lambda. Nah, ini tinggal pindah ruas aja ya. Tinggal pindah ruas. Sehingga nanti lambda sama dengan 2pi per 2pi. Atau saya tuliskan lagi saja. Jadi ini bisa pindah ruas. Lambda sama dengan 2pi per 2pi. Ini coret-coret. Dibagi, hasilnya adalah 1 meter. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Kemudian yang C, kita mencari frekuensi gelombang. Nah, frekuensi itu butuh nilai omega nih untuk mencari frekuensi. Nah, omega sama dengan 2pi f ya, karena omeganya 100 pi ya. Masuk di sini substitusi 100 pi sama dengan 2pi f, sehingga nanti pi-nya bisa kita coret, didapatkan 100 bagi 2 adalah 50 Hz seperti itu. Oke, yang D, cepat rambat itu V sama dengan lambda kali f. Lambdanya adalah 1 meter, f-nya adalah 50 Hz. 1 kali 50 besar adalah 50 meter per second. Oke, semoga bisa dipahami. Masuk soal nomor 7. Nah, dari sini kita disuruh mencari persamaan gelombang. Kalau tadi kita mencari besaran-besaran gelombangnya, sekarang kita mencari persamaan gelombang ya. Jika periode gelombang 2 second, maka persamaan gelombangnya adalah yang pertama kita pahami di sini adalah dari soal ya, atau dari gambar kita memperoleh informasi periode amplitudonya ada 0,5. Nah, kenapa 0,5? Amplitudo itu adalah nilai yang ini nih. Nah, jadi angka yang ada di sini itu selalu amplitudo ya, amplitudo.
Kemudian ada lambdanya 4 meter. Nah, kenapa didapatkan 4 meter? Karena lambda itu adalah panjang satu bukit ditambah satu lembah. Nah, berarti ini kan ya. Sini. Berarti dari sini sampai sini. Oke, ini ya 4 meter. Kemudian T sama dengan 2 second. Nah, T ini adalah periode. Kalau lambda itu adalah panjang gelombang. Kalau A ini adalah amplitudo. Oke. Next, karena gelombang tersebut ke arah kanan, ya. Nah, kalau tadi ke kiri, ini gelombangnya ke arah kanan nih. Maka persamaan gelombang yang berlaku adalah Y sama dengan A sin omega T min. Nah, ini kalau ke kanan berarti dia tandanya minus. Tapi kalau ke kiri dia tandanya positif. Oke ya, jadi nanti diperhatikan. Minus KX. Oke. Kemudian nilai omega itu kan dan K ini bisa kita buka ya. Bisa kita buka. Omega itu sama dengan atau W itu sama dengan 2pi per T kalau diketahui periode ya. Sedangkan K itu adalah 2pi per lambda. Nah, jadi nilai omega dan K-nya ini yang kita substitusi dari rumus ini. Sehingga nanti di bawahnya jadinya 2pi per T dikali T kecil min 2pi per lambda dikali X. Udah, dari sini kita tinggal masukin aja angka-angkanya ya. A udah ada diketahuinya, lambda udah ada, T juga udah ada. Oke, tinggal kita substitusi aja angka-angkanya. Y sama dengan 0,5 sin 2pi per 2 T dikurang 2pi per 4 kali X. Oke, ini tinggal kita bagi aja. Jadinya pi T min, ini sederhanain 1 per 2. Jadinya min pi per 2X. Seperti itu. Nah, ketemu deh. Persamaan gelombangnya adalah Y sama dengan 0,5 sin pi T min pi per 2X. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Lanjut, nomor 8. Ya. Nah, kalau ada cos dan sinnya ini udah masuk ke persamaan gelombang stasioner. Nah, dari sini karena cosnya di depan ya, maka ini nanti adalah ujung bebas seperti itu. Oke, langsung aja masuk cepat gambar gelombang. Oke, jadi karena cosnya ini di depan, maka dia termasuk ujung bebas ya. Dimana nanti persamaannya ini saya tuliskan lagi di sini ya. YP sama dengan YP, P ini adalah titik ya, suatu titik P namanya. Sama dengan 5 cos 0,125 px dikali sin 50 pt. Oke, kita ingat lagi bahwa persamaan gelombang stasioner ujung bebas itu adalah 2A cos kx sin omega t ya, dimana 5 ini sebagai 2A, 0,125 pi ini sebagai K, 50 pi ini sebagai omega ya. Jadi 2A cos kx sin omega t. Nah, langsung kita masuk ke cepat rambat gelombang. Cepat rambat itu kan persamaannya adalah tadi di soal sebelumnya V sama dengan lambda kali F. Nah, bisa juga kalian pakai V itu sama dengan omega dibagi dengan K ya, atau kecepatan sudut dibagi dengan bilangan gelombang ya, supaya lebih cepat. Nah, jadi bisa pakai yang itu, bisa pakai yang ini ya, seperti itu. Oke, omeganya tinggal masukin aja dari soal ya, udah ketahuan. Berarti omega itu adalah 50 pi per 0,125 pi. Pi nya kita coret sehingga nanti 50 bagi 0,125 adalah 400 meter per second. Oke, udah dapat yang A jawabannya. Kemudian yang B, letak perut kedua dari ujung pantul. Nah, kita harus pahami dulu nih. Perut itu apa sih? Perut itu adalah simpangan terjauh atau gabungan yang membentuk simpangan terjauh. Itu adalah perut. Nah, ditanya perut kedua. Nah, kita ilustrasikan aja perut kedua ini sebagai P2 ya. Nah, gambar gelombang dari ujung pantul bebas adalah seperti ini. Ya. Nah, perut 2 adanya di sini. Ya. Ini perut 2. Nah, jadi jarak dari sini ke sini itu dinamakan perut 2. Nah, kita bisa amati bahwa jumlah gelombang perut 2 ini adalah sebentar. Sebelum kita mencari jumlah gelombangnya, kita mencari panjang gelombangnya dulu ya. Dimana panjang gelombang bisa kita cari dari K. K sama dengan 2 pi per lambda. K-nya diganti 0,125 pi ya dari soal. Sama dengan 2 pi per lambda. Lambdanya ketemu, nilainya adalah 16 meter. Ya, jadi 2 dibagi 0,125 itu adalah 16 meter. Nah, dari sini ya, dari sini kita bisa dapetin nih. Bisa dapetin nilai P2. Dimana P2 itu nilainya adalah setengah lambda. Nah, kenapa setengah, Mister?
Setengah itu didapatkan dari jumlah gelombang. Nah, jumlah gelombang kalian perhatikan aja yang hijau nih. Yang saya arsir. Yang ini kan seperempat, ini juga seperempat. Nah, kalau dijumlahkan, maka menghasilkan nilai setengah. Seperti itu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, jadi setengah lambda itu nilainya adalah perut kedua atau jarak perut kedua dari ujung bebas, seperti itu. Oke, tinggal masukin aja lambdanya ke sini sehingga nanti didapatkan perut 2 itu adalah setengah kali 16, 8 meter, seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami untuk yang B ya. Kemudian kita masuk ke C, letak simpul ketiga dari ujung pantul. Nah, simpul ketiga itu berarti yang ini ya, gabungan yang membentuk suatu amplitudo minimum atau nilai minimumnya, berarti yang ini simpulnya. Nah, simpul ketiga itu jaraknya adalah, ini berapa gelombang nih kalau kita lihat yang merah, yang putus-putus, seperempat, setengah, seperempat, atau 1 ditambah seperempat. Berarti 1 ditambah seperempat jumlahnya gelombangnya adalah 5/4 ya, 5/4 lambda. Nah, lambdanya masuk ke sini, berarti 5/4 dikali 16 itu jawabannya adalah 20 meter, seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami untuk ujung bebas ya. Kemudian nomor 9 kita masuk ke persamaan gelombang ujung terikat ya. Karena kenapa di sini ujung terikat? Karena sinnya di depan ya, atau X-nya di dalam sin, maka di sini termasuk persamaan gelombang ujung terikat ya. Nah, selain persamaan yang beda, nanti gambarnya juga beda ya. Pertanyaannya sama, cepat rambat perut ketiga letak simpul kelima sekarang. Oke, kita ilustrasikan dulu atau kita tuliskan lagi persamaan gelombang ini ke sini ya. Jadi saya tuliskan lagi persamaan gelombangnya adalah 0,4 sin 5πx cos 20πt. Nah, kita ingat lagi persamaan ujung terikat adalah YP sama dengan 2A sin KX cos omega T, seperti itu. Oke, di mana 0,4 adalah nilai 2 amplitudonya, K itu adalah 5pi, omega itu adalah 20pi, seperti itu. Oke, kita bisa mencari cepat rambat terlebih dahulu. Cepat rambat itu adalah V, V sama dengan omega per K, V sama dengan, ini tinggal substitusi aja ya, omeganya adalah 20pi, K-nya adalah 5pi. Tinggal substitusi, pi-nya coret, 20 bagi 5, itu jawabannya adalah 4 meter per second. Seperti itu. Oke, lanjut yang B, perut ketiga dari ujung pantul terikat. Oke, kita gambarkan dulu ujung terikatnya atau ujung tetapnya adalah seperti ini. Ya, perut ketiga adalah seperti ini. Nah, sebelum kita mencari perut ketiga, wajib kita ketahui dulu nilai lambda. Ya, nilai lambda bisa kita cari dari K sama dengan 2pi per lambda. Oke ya, K sama dengan 2pi per lambda. K-nya itu adalah 5pi ya, didapat dari soal. 5pi sama dengan 2pi per lambda. Nah, ini lambda sama 5pi-nya pindah ruas sehingga nanti pi-nya kita coret dulu ya, sehingga nanti 5-nya ini pindah ruas sehingga nanti didapatkan 2/5 ya. 2/5 itu sama dengan 0,4 meter. Oke, kita udah dapat nilai lambda. Kita bisa menentukan jumlah gelombangnya dulu nih dari ujung tetap sampai perut ketiga ya. Nah, kalau dari gambar kita lihat aja salah satu warna gelombang. Nah, ini ceritanya saya lihat warna biru ya. Kalau warna biru ini kan 1 ditambah seperempat. Nah, 1 ditambah seperempat, maka perut ketiga itu adalah 5/4 lambda. Seperti itu. Lambdanya kita tinggal masukin aja, 5/4 dikali 0,4. Ya, ini dibagi 4-nya, sehingga nanti didapatkan perut ketiga itu jaraknya dari ujung tetap adalah 0,5 meter. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke simpul kelima. Nah, simpul kelima itu di mana? Simpul kelima itu yang ini, ya. Ini simpul 1. Ini bisa saya tuliskan. Ini simpul satunya, ujung terikat itu ada di ujung, ya. Ini simpul 2. Ini simpul 3, ini simpul 4. Nah, ini simpul 5. Oke ya. Simpul kelima. Nah, jadi berapa jaraknya dari ujung tetap? Kita lihat lagi aja jumlah gelombang ya. Lihat salah satu warna saja. Nah, kita lihat warna biru. Ini kan 1, 2. Oke, berarti jarak simpul kelima dari ujung tetapnya adalah 2 lambda. Ya. 2 lambda S3 sama. Oh, ini simpul kelima ya, maaf ya. Ini simpul kelima, ini saya ralat aja. Ini simpul kelima. Oke, ini simpul kelima juga. Ya. Simpul kelima sama dengan 2 lambda.
ya. Kenapa di sini 2? Karena jumlah gelombangnya ada 2. Seperti itu. Oke, 2 dikali 0,4 itu nanti didapatkan simpul kelimanya adalah 0,8. Seperti itu. Oke ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kemudian nomor 10, seekor anjing menggonggong dengan daya 100 pi watt. Intensitas bunyi pada jarak 5 meter yang didengar orang melalui anjing tersebut adalah. Jadi ilustrasinya adalah seperti ini ya, ada anjing menggonggong kepada seseorang ya. Kalau menggonggong berarti memancarkan gelombang bunyi ya ke arah orang itu. Nah, kita tulis yang diketahuinya di sini daya gonggong anjingnya adalah 100 pi. Kemudian jarak dari anjing ke manusianya adalah 5 meter, seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan nilai intensitas ya. Karena yang ditanya intensitas, maka kita gunakan rumus intensitas I sama dengan P per A ya, P per A. Di mana A ini karena dia membentuk suatu luas bola ya, pendekatannya adalah luas bola, maka A-nya ini adalah luas bola. Bisa kita ganti nilainya adalah 4pi R pangkat 2. Tinggal kita substitusi aja. P sama dengan 100pi dibagi dengan 4pi dikali 5 kuadrat ya. Kenapa di sini 5 kuadrat? Karena jarak dari sumber bunyi ke dalam orang ini adalah 5 meter. Nah, ini tinggal pi-nya kita coret. 5 kuadrat adalah 25, 4 kali 25 adalah 4 dikali 25 ini adalah 100 ya. Jadi di sini ada kesalahan penulisan. Nah, di sini 100 ya. 4 dikali 5 kuadrat. 4 dikali 5 kuadrat itu berarti 100 juga. Berarti 100 dikali 5 kuadrat kan 25 ya. 25 kali 4 itu 100. Berarti ini 3 coret. Berarti nanti hasilnya adalah 1 watt per meter pangkat 2. Oke, seperti itu. Ya, ini adalah hasilnya. Ya, seperti itu. Langsung masuk nomor 11. Titik A berada 4 meter dari suatu sumber bunyi dan titik B berada 12 meter dari titik A pada garis lurus. Tentukan perbandingan intensitas bunyi di titik B dan intensitas bunyi di titik A. Oke, ilustrasinya adalah titik A 4 meter dari sumber dan titik B 12 meter dari titik A. Nah, ilustrasinya adalah seperti ini. Ya. Yang ditanyakan adalah perbandingan intensitas bunyi di B dan A. Oke, berarti IB per A. Oh ya, diketahuinya di sini 4 meter ya. Dan RB-nya adalah 16 meter. Nah, kenapa 16? Karena harus dihitung dari sumber bunyi. Ya, ini sumber bunyinya. Oke, ditanya adalah IB per IA, intensitas bunyi di titik B per intensitas bunyi di titik A. Oke, kita langsung aja ketahui bahwa hubungan intensitas dengan jarak adalah berbanding terbalik dan kuadrat ya. Berbanding terbalik dan kuadrat. Nah, ini tinggal kita substitusi aja nih. Nilai RA-nya 4, RB-nya 16. 4 per 16 ini kita sederhanain dulu ya. Jadinya 1 per 4 baru kita kuadratin. Jadinya 1 per 16. Oke, ini ketemu hasil jawabannya. Oke, semoga bisa dipahami. Nomor 12. Sebuah knalpot motor menimbulkan taraf intensitas 100 desibel. Berapa taraf intensitas yang dihasilkan jika 10 knalpot yang sama berbunyi bersamaan? Oke, satu knalpot membunyikan taraf intensitasnya 100. Berarti kalau 10 knalpot berapa taraf intensitasnya? Oke, kita tulis aja diketahuinya nih. TI1 100 desibel, N-nya 10 buah. Nah, maka kita tinggal masukkan aja persamaannya. TIN sama dengan TI1 ditambah 10 log N. Ya, substitusi aja TI1-nya adalah 100 ya, N-nya adalah 10. Berarti 100 ditambah 10 ya. Nah, ini kenapa log 10-nya hilang? Karena log 10 itu sama dengan 1 ya. Log 10 itu sama dengan 1 nilainya. Jadi 10 kali 1 ya 10. Maka 100 ditambah 10 hasilnya adalah 110 desibel. Sip. Semoga bisa dipahami. Lanjut nomor 13. Taraf intensitas bunyi suatu tempat yang berjarak 5 meter dari sumber bunyi sebesar 70 desibel. Tempat yang berjarak 500 meter dari sumber bunyi bertaraf intensitas sebesar, oke. Kita tulis yang diketahuinya. Saat TI1-nya 70 desibel, jaraknya 5 meter. Nah, saat jaraknya 500 meter, berapa taraf intensitasnya? Nah, kita gunakan persamaan taraf intensitas yang ada jaraknya. TI2 sama dengan TI1 min 20 log R2 per R1. Tinggal kita substitusi aja ya. TI1-nya adalah 70
dikurang 20 log 500 per 5 ya. 500 per 5 ini dapat dari yang diketahui di soal. Nah, ini 70 dikurang 20 log 100. Oke, log 100 itu adalah 2 ya. Jadi log 100 itu adalah 2. Nah, kalau log 1000 itu adalah 3. Jadi semakin banyak nolnya, maka semakin besar nilainya ya. Oke. Nah, karena log 100 itu adalah 2, maka dari sini bisa kita ubah ya. Jadi 20 dikali 2 nanti didapatkan nilainya adalah 40 ya. Jadi 70 dikurang 40 itu adalah 30 desibel. Oke, sip. Dari sini semoga bisa dipahami. Lanjut nomor 14. Nah, nomor 14 kita masuk ke efek Doppler materinya. Mobil pemadam kebakaran sedang bergerak dengan laju 20 meter per second sambil membunyikan sirene pada 400 Hz ya, frekuensi 400 Hz. Nah, di sini cepat rambat bunyi diketahui adalah 300 meter per second. Jika mobil pemadam kebakaran bergerak menjauhi seseorang yang sedang berdiri di tepi jalan, maka orang tersebut akan mendengar frekuensi sirene pada frekuensi. Oke. Di sini kita ilustrasikan dulu ya. Ilustrasinya adalah di sini ada pemadam kebakaran sebagai sumber bergerak menjauhi seseorang yang sedang berdiri di tepi jalan. Berarti menjauhi pendengar. Nah, ilustrasinya adalah seperti ini. Ya. Jadi ini adalah mobil pemadam kebakaran, ini adalah orangnya. Nah, ini VS-nya menjauhi. Ya. Nah, oke, diketahuinya VS adalah 20 meter per second. Frekuensi sumbernya ini 400 Hz. V ini adalah cepat rambat bunyinya adalah 300 meter per second. Dan VP-nya ini adalah 0. Nah, kenapa VP-nya ini adalah 0 meter per second? Karena pendengarnya ini diam. Diam di tepi jalan. Oke, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, yang ditanyakan adalah frekuensi sirene yang didengar oleh orang ini. Ya, berapa frekuensi sirene yang didengar oleh orang ini? Nah, kita masuk ke rumusnya. FP sama dengan V plus minus VP dibagi V plus minus VS dikali Fs. Oke, kita substitusi aja nilainya. V-nya adalah 300 ditambah 0 dibagi 300 ditambah 20 ya. Nah, di sini kenapa ditambah? Karena di sini VS-nya menjauhi ya. Untuk lebih memudahkan simbol-simbol lah, kapan pakai plus atau minus, itu kita bikin aja garis ya, garis seperti ini. Ya, ini VP, ini VS. Nah, ini kalau mendekati, ini menjauhi. Oke. Kalau VP-nya mendekati atau pengamat mendekati, berarti simbolnya positif. Kalau pengamatnya menjauhi, ini simbolnya negatif. Jadi selalu kebalikan nih. Nah, beda lagi. Kalau pengamatnya menjauhi, maka di sini minus simbolnya, simbol VP-nya ya. Kemudian kalau sumber mendekati, sumber menjauhi, itu berarti positif. Seperti itu. Oke, di sini kita tinggal masuk aja angka-angkanya 300 plus 0. Nah, di sini karena VS-nya menjauhi ya, kalau menjauhi berarti ini positif. Plus 20 dikali 400. Oke. 300 per 320 dikali 400 ini bisa kita sederhanain ya. Ini dibagi 40. Ini dibagi 80 ya. Dibagi 80 maka ini 5, 320 bagi 80 adalah 4. Dan ini tinggal dibagi aja, 75 dikali 5 itu nanti hasilnya adalah 375 Hz seperti itu. Oke, sip, semoga bisa dipahami. Untuk nomor 15, ini juga sama efek Doppler ya, tapi bedanya seorang siswa mendekati mobil ambulan. Nah, artinya nih siswanya mendekati atau punya kecepatan ya 5 meter per second. Mendengar sirene ambulan pada frekuensi FP Hz. Jika ambulan bergerak mendekati siswa dengan laju 20 meter per second, frekuensi sirenenya adalah 330 Hz dan cepat rambat bunyi di udara adalah 350 meter per second. Nah, ini cepat rambat bunyinya beda nih, 350. Maka frekuensi ambulan yang didengar siswanya adalah, nah, berapa frekuensi ambulannya? Oke, ilustrasinya adalah seperti ini ya. Nah, karena VS-nya mendekati, maka simbolnya minus. Tapi kalau pendengarnya mendekati, itu simbolnya positif ya. Maka kita bisa tulis diketahuinya dan kita bisa tulis jawabnya. FP sama dengan V plus minus VP dibagi V plus minus VS dikali Fs. Oke. Nah, tadi udah kesepakatan ya simbolnya ya.
350 ditambah 5 dibagi 350 dikurang 20 dikali 330. Nah, nanti ini dikurang hasilnya segini, 330 sama 330 bisa kita coret ya. Sehingga nanti frekuensi ambulan yang didengar oleh siswa ini adalah 355 Hz. Seperti itu. Oke. Sip. Yap. Ini adalah pembahasan latihan soal PAT. Semoga latihan soal ini dapat membantu kalian dalam menjawab soal-soal ujian. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Like and share kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.